Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Para pemirsa Aliansi Rakyat Menggugat, PPMI Center juga Logika Rakyat Channel dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Hari ini saya lagi satu tempat nih, sedang buka puasa bersama dengan para Presidium ARM. Sini ada Ibu Ita, ada Bang Muslim, ada Bu Devi, ada ibu kita ini yang kemarin viral di medsos. Nah, kali ini kita akan bahas dengan beberapa tajuk menarik daripada tulisan Bang Muslim yang menyoroti terkait masalah jumlah hutang luar negeri ya, yang dibuat pemerintah ini sudah 7 triliun, 7 kurang lebih 7 triliun lebih, 7 ribu ya, 7.000 triliun lebih ya, 7.14 triliun. ya 7.000 triliun lebih, yang tentunya sudah sangat warning. Ditambah lagi ada kejadian yang karena utang luar negerinya banyak, seperti Sri Lanka, negaranya bangkrut, ujung-ujungnya di bailout oleh IMF lagi. Padahal seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini sudah terbebas dari IMF waktu tahun 2006 oleh Pak SBY ya. Nah, kita pengen dengar dulu nih komentar Bang Muslim terkait masalah ini. Juga tulisan Abang kemarin tuh yang dimuat di Remol, gimana Bang? Ya. Menurut Abang, persoalan utang luar negeri kita yang sudah overdosis, ya, yang dapat mengakibatkan negara menjadi bangkrut. Ya. Silakan Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah baru selesai berbuka puasa di tempat ini, dan alhamdulillah terima kasih buat Bu Desi yang telah menjamu kita, ya. Bu Desi dan Bu Ita, Presidium ARM. Tapi kita nggak ngutang ini ya. Ya. Jangan kayak bapak kita ini dari Solo. Iya. Jadi begini, saya beberapa waktu yang lalu diminta komentar tentang hutang luar negeri kita. Hutang kita ini sudah mencapai 7.014 triliun. Ya. Jadi sudah 7.000 triliun lebih. Dan ini beberapa waktu yang lalu teman-teman terutama netizen memberikan julukan, dan saya juga memulai, kalau dulu zaman Pak Karno, para presiden kita itu punya gelar masing-masing. Pak Karno itu Bapak Proklamator, ya. Pak Harto Bapak Pembangunan, Pak Habibie Bapak Teknologi, Gus Dur Bapak Pluralisme, Bu Mega katanya Bapak Konstitusi, Ibu Konstitusi. Ya. Kemudian Pak SBY itu adalah Bapak perdamaian. Lalu Jokowi digelar sebagai Bapak Hutang. King, selain mahasiswa UI mengatakan organisasi, sekarang King of Debt. King of Debt, Bapak Hutang. King of Loan. Loan, pinjaman. King of Debt, Bapak Hutang, kan gitu dia. Nah, hutang ini, hari ini saya melihat tanggapan atas tulisan itu ditanggapi oleh Pak JK. Pak JK mengkhawatirkan tentang hutang itu. Kemudian Pak Lanyala juga sebagai Ketua DPD. Kemudian Pak Mardhani Alisera dari fraksi PKS. Kemudian sejumlah pengamat, Jamaludin Ritonga, ya kan, dan lain-lain. Sejumlah pengamat, teman-teman pengamat. Nah, hutang ini jangan dianggap bahwa hutang ini kan dibandingkan dengan PDB kita itu baru 40% lebih. Di undang-undang memang menetapkan hutang itu jika mencapai 60% di PDB, maka itu sudah menjadi jalan untuk mengimpeach presiden. Ya. Nah, kita baru 40%. Ya. 40%, jadi 7.000 itu dibandingkan dengan PDB kita itu sekitar, PDB kita itu sekitar 1.800 triliun, ya kan? Sehingga sekitar 40% PDB kita, utang kita, persentase utang kita. Tetapi utang ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Akibat daripada hutang kita yang tinggi itu, negara ini tidak lagi punya bawah.
ya kan? Tidak dipercaya orang, kenapa? Karena untuk membayar bunga hutang juga. Ini persoalannya. Ya. Jadi ini istilahnya Gali lubang? bukan gali jurang tutup lubang. Gali jurang tutup lubang. Bagaimana bisa memenuhi itu? Jurang kita gali, ya kan, tutup lubang. Buat jurang, Iya. gali jurang, tutup lubang. Ya. Nah, akibat daripada itu sehingga pemerintah sekarang ini bukan terancam lagi, indikasi kuat negara bangkrut. Akibat kebangkrutan itu karena negara jelas-jelas meminjam nggak dapat. Sekarang dengan begini, apakah dia minjam ke Cina akan dipercaya lagi? Enggak juga. Buktinya apa? Dalam proyek IKN, Cina juga Udah lepas tangan. lepas tangan. Jepang dengan SoftBank-nya lepas tangan. Kemudian mau pinjam ke Arab Saudi, kata orang Arab, lu sendiri dalam negeri Iya. sama ARM, Ya. ya kan, di bawah spanduk suruh mundur, Iya. itu dia kan. Masih tidak percaya. Terjadi demonstrasi. Belum lagi pemerintah suka membuat pernyataan-pernyataan yang bersifat rasis Ya, terhadap etnis Arab. Nah, iya. Gitu kan. Jadi ya iya, serangan terhadap kadrun-kadrun, Iya. kan itu kan. Nah, oleh sebab itu, ini kan akibat daripada itu malah kemudian pemerintah akhirnya mengambil uang dari rakyat dengan cara membuat regulasi-regulasi yang menekan rakyat ya, atau menaikkan harga-harga. ya. Harga pertama dinaikkan, ya kan, harga Minyak minyak goreng dinaikkan, Pajak harga dinaikkan. pajak dinaikkan dan sebagainya. Kan itu masalahnya kan. PPN 11% dinaikkan. Nah, akibat hutang ini jangan kita anggap kecil. Kenapa? Sekarang sudah ada korban tuh. Sri Lanka. Iya. Sri Lanka itu berhutang ke Cina. Lalu kemudian default, dia gagal bayar. Ya. Cina nggak percaya lagi. Sekarang dia ngemis proposal ke IMF. Nah, sekarang ini pun kita hutang kepada Cina. Dengan proyek yang Mangkarak ini dipakai bangun infrastruktur. Dari 7.000 triliun lebih itu inefisiensi hutang itu mencapai, menurut tulisan saudara Desriana, itu mencapai 4.923 triliun. Yang Inefisiensi. yang tidak terserap, tidak digunakan. guna. Tidak Jadi, tepat guna. hutang itu misalnya gini, hutang itu dipakai untuk bangun infrastruktur. Infrastrukturnya itu terbengkalai atau mangkarak. Contoh misalnya itu kereta cepat Jakarta Bandung, bandara, ya kan, Kertajati, bandara Kulon Progo, jumlah tol yang kemudian itu dibangun mahal, Cibitung Tanjung Priok, dibangun 10 juta triliun, dijual 2 triliun. Kemudian proyek-proyek ini kereta ke bandara, MRT, LRT, itu apa? Sekarang siapa? Sekarang yang sudah dibangun itu, yang sudah jadi sekarang ini, mana? Dari sisi ekonominya mana? Kan itu rugi kan gitu ya. Jadi infrastruktur, baik itu MRT maupun LRT itu sekarang dari sisi ekonominya itu nggak bisa. Bagaimana mencapai break-even point? Nggak ada bisa balik gitu. Ini jelas pasti akan membebani. Jadi harusnya utang itu dikelola dengan membuat proyek-proyek yang menguntungkan. Menguntungkan secara ekonomi, bagaimana bisa mengembalikan uang? Kan itu ya? Sehingga dapat mengembalikan, membayar utang itu. Tapi kenyataannya tidak. Nah, makanya kan Belum lagi dikorupsi ya. Nah, itu satu korupsi. Makanya kan begini kan. Jika inefisiensi ini diusut, kan bisa ketahuan. Nah, hai KPK, ini bagaimana ini? Inefisiensi penggunaan hutang ini. Kan itu masalah dalam proyek-proyek. Saya belum dengar tuh sampai detik ini KPK mau mengusut uang yang terkait dengan infrastruktur. Belum ada. Iya. Belum. Nah, jadi akibat daripada ini jelas-jelas di Sri Lanka itu cuma 700 T. 10 kali kita kan 7.000. Dia 700 T saja pemerintahnya, presidennya sudah goyang, ya kan, terjadi pergolakan politik, kemudian terjadi demonstrasi terus-terusan, ya kan gitu. Nah, kita 7.000 triliun. Nah, jadi para pengamat juga sudah mulai mengkhawatirkan. Usulan saya, Jokowi harus diminta pertanggungjawaban atas uang. Jangan enak-enak aja dia yang ngutang, rakyat yang bayar, pemerintah selanjutnya yang nanggung kan masalahnya kan. Juga harus tanggung jawab ini. Kenapa? Karena penggunaan hutang, dana dari hutang yang tidak efisien, yang ngebangun infrastruktur, ya kan? Ini kan jelas-jelas rugi. Contoh bandara itu 14 triliun.
Iya, kemudian kereta cepat Jakarta-Bandung itu kan pertama 86 triliun, membengkak menjadi 114 triliun, kerugian 7 triliun, itu uang loh. Jelas itu membebani uang negara, dan itu tanggung rakyat. Jadi enak aja dia ngutang, dia bangun, gagal, enak aja dia harus tanggung jawab, itu nggak bisa. Makanya dulu ketika pertama 2018 dulu, saya sama Bung Dayang ini, sama Egy sama teman-teman meminta KPK supaya mengusut ini. Sampai hari ini belum. Waktu itu utangnya masih 5.000. Masih 5.000. 5.000 triliun. Ya, sekarang sudah 7.000. Tempo berapa waktu naik 2000 Ya, 7 tahun. Selama 2015 ke sini itu kan 2015 ke sini itu sekitar 4 tahun. 4 tahun. 2000. Iya. Saya ingat itu, Bung Daeng dan Bang Egy dan teman-teman waktu itu kami datang ke KPK. Iya. Ya kan, untuk meminta supaya KPK mengusut ini. Sampai hari ini sudah 4 tahun. KPK dari kepemimpinan sebelum Firly Bahuri. Iya. Nggak ada. Jadi kalau KPK sendiri membiarkan ini jelas tanggung jawab uang keuangan negara, tanggung jawab negara, bukan tanggung jawab Jokowi. Iya. Jokowi yang ngutang. Iya. Kemudian dia berhenti jadi presiden misalnya, besok nggak terpilih lagi misalnya. Iya. Berhenti misalnya kan? Iya. Atau dia berhenti kan aman. Ya, itu tadi ulasannya panjang lebar. Kita minta tanggapannya dulu nih. Masalah utang luar negeri dari perspektif mama tentunya. Gitu kan. Siapa duluan ini? Bu Ita, silakan. Masalah utang luar negeri ini yang berdampak terhadap ekonomi rakyat. Menurut saya kalau kita utang dari luar negeri ya, IMF itu kan kemarin itu dulu mengasih utang ke Indonesia, terus dikelola dengan baik, is okay. Tapi pada kenyataannya dalam tempo 4 tahun dari 2008 ke sekarang 2022 naik 4.000 ya, naik 4.000 triliun, 2.000 triliun. Itu uangnya 2.000 triliun kemanain? Ya. Dirasakan nggak sampai ke masyarakat, ke rumah tangga yang terkecil? Negara itu kan yang terkecil adalah rumah tangga. Itu tidak dirasakan. Saya sebagai emak-emak tidak merasakan. Itu aja. Oh ya. Maaf ya kalau saya sih ya, maaf banget nih, ini sampai gemeter loh sebenarnya ngomongnya. Karena gini ya, sorry banget deh, aku sih jadi nyalahin Bu Sri Mulyani ya. Iya. Maaf ya, Bu Sri Mulyani itu ya, Bu Sri Mulyani itu kayak SPG-nya IMF loh. Iya, betul. Kayak sales promotion girl-nya IMF. Iya. Sebenarnya Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, pembantu Presiden, harusnya Ibu ingetin Presiden. Ini udah kelewatan, udah sampai nilainya itu sekarang gini ya, 7.000 triliun itu gimana bayarnya, Bu? Saya sih nggak habis pikir ya. Kebetulan tadi ada yang ngomong gini, sekalipun dia naikin pajak semua mau dipajakin sama dia, semua transaksi apapun dikenakan pajak, semua barang naik, harga-harga naik, apapun yang Ibu lakukan nggak akan bisa kebayar itu yang 7.000 triliun. Satu-satunya cara negara ini dijual baru kebayar itu hutang, gitu loh. Jadi apa ya namanya? Saya mempertanyakan sebenarnya Bu Sri Mulyani itu fungsinya apa sih? Gitu. Nggak ngerti deh. Nah, terus apa namanya? Harusnya tuh ya Presiden dan jajarannya tuh diingatkan kalau memang ini angkanya sudah terlalu besar, harusnya diperingatkan ke mereka. Udah dong ngutangnya, gitu. Untuk proyek-proyek yang nggak jelas itu sebaiknya udah jangan dipaksa gitu, untuk dipaksakan untuk dilaksanakan gitu. Kayak misalnya itu ya Pak ya, kayak tadi Bapak bilang, misalnya kayak apa tadi, bandara lah segala macam. Kalau memang nggak penting-penting amat, untuk apa dibangun, cuma ngabisin duit aja. Kita nih nggak ngerasain loh. Kertajati, saya nggak pernah tuh ke Kertajati, nggak pernah pakai Kertajati. Terus kayak itu kereta cepat Jakarta Bandung, buat apa sampai 100 triliun lebih? Saya kalau ke Bandung mah naik itu aja, naik City Trans, naik apa? Kenapa mesti naik kereta cepat gitu loh? Iya kan udah dibangun juga tol atas. Terus apa gunanya bangun tol atas, bangun LRT, bangun ini semua segala macam, terus bingung juga kereta cepat buat apa gitu loh? Nggak ngerti. Gitu. Jadi apa ya? Ya itulah, berhentilah Bu Sri Mulyani jadi SPG-nya IMF ya. Ibu tuh bukan manajer marketing IMF, Bu. Ibu tuh Menteri Keuangan Republik Indonesia, pembantu Presiden Republik Indonesia, bukan pembantunya IMF. Gitu loh. Ya. Saya setuju nih dengan pernyataan dari teman-teman saya, Bu Devi dan Bu Ita.
saat keadaan Indonesia saat ini salahnya dari para pejabat-pejabat sendiri kan, yang nggak bisa mengelola keuangan negara gitu. Dan seperti rezim ini kan selalu kelihatan hebat dengan pembangunan yang luar biasa. Jalan tol 1.900 jalan tol yang sampai di mana-mana jalan tol. Tapi apakah jalan tol itu dipergunakan oleh rakyat semuanya? Kan enggak. Itu jalan tol tuh berbayar dan sangat mahal. Jadi buat apa dibangun tol-tol kalau akhirnya rakyat nggak bisa bayar? Iya. Apalagi sampai sekarang tol kan naik seenak-enaknya aja nih. Iya. Kalau sampai ke ini aja, sampai ke Jawa itu bisa sampai 1 juta gitu kan. Terus daripada bayar tol lebih baik naik kereta gitu kan. Capek-capekin. Jadi jalan tol itu juga buang-buang duit. Semua pokoknya buang-buang duit deh, kayak Kertajati itu bandara. Itu kan mangkrak kan. Pesawat juga nggak ada di situ, nggak ada penumpang di situ. Sampai dibilang situ kayak bandara hantu karena nggak ada orangnya. Dan yang dipertanyakan itu bandara buat apa sih? Buat nampung siluman gitu, pendatang-pendatang dari Cina yang datang tengah malam ya, kita wallahu alam ya. Cuma karena memang itu tempatnya terpencil dan nggak ada yang datang ke situ gitu. Jadi sepertinya pembangunan yang sekarang digalakan oleh pemerintah saat ini, yang menurut saya buang-buang uang dan mengada-ngada, karena tidak ada sedikit pun yang bermanfaat buat rakyat banyak. Itu mungkin bisa berguna buat masyarakat kelas atas ya, jalan tol. Tapi apakah rakyat yang di bawah Pak pakai tol? Kan enggak. Mereka naik motor, punya motor pun banyak yang nggak punya motor gitu loh. Gimana mereka mau naik tol? Kebanyakan rakyat Indonesia ini pakai motor, nggak pakai mobil. Bayarnya kredit. Jadi bayarnya kredit pula Pak. Terus harus naik tol gitu. Nggak ada yang mau naik tol saat ini. Tol juga jalannya pada bolong kok. Saya juga lihat jalannya bolong. Jadi tolonglah para pemimpin-pemimpin kita ini jangan mau gaya-gayaan dilihat maju pesat, padahal negara sedang terlilit hutang. Gaya-gaya bangun segala macam lah. Tapi akhirnya kita nggak bisa bayar. Yang dipersulit dan disengsarakan malah rakyat Pak. Akhirnya semua subsidi yang tadinya ada untuk kesejahteraan rakyat semua dicabut dan dipajakin. Kasihan rakyat kecil. Ya segitu aja pendapat saya. Oke. Yang kita dengarkan tadi, apa yang menjadi ini pandangan daripada ibu-ibu dari ARM ini, ada yang sering menggugat bahwa memang juga kalau secara logika ya, lihat kontur geografis dan ini sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, ini tidak masuk di akal kalau kita berutang. Sumber daya alam kita melimpah ruah, ya kan? Kekayaan laut juga, ya kan? Nah, contoh kemarin seharusnya misalnya Maluku, Papua mau dijadikan sebagai gudang ikan, lumbung ikan nasional untuk ekspor. Tapi kenyataannya nggak kelar-kelar, malah hanya dijanji-janji saja. Padahal Jokowi udah datang ke sana. Nah, tapi tidak jadi-jadi juga. Belum lagi kelapa sawit yang melimpah ruah sampai 46 juta ton produksi per tahun. Tapi minyak goreng mahal. Ini semua karena itu tadi yang disampaikan ibu-ibu ini, bahwa subsidi buat rakyat udah dicabut hanya untuk nutupin utang. Terus keberhasilannya Jokowi apa gitu? Dengan utang seabrak-abrak segini banyak menumpuk, ya kan? Malah menyajikan proyek-proyek yang mangkrak. Belum lagi jalan tol yang banyak kita dengar juga sudah dijual ke asing. Jalan layang itu udah dijual ke pengusaha dari Qatar. Makanya namanya berubah tuh. Muhammad siapa itu kan? Nah, itu artinya bukan milik pemerintah lagi, bukan milik Indonesia. Tapi semua keuntungan yang menggunakan jalan tol itu uangnya masuk kepada pengusaha itu kan. Nah, Bang Muslim seperti apa Bang? Ya jadi begini kan, ini kan politik luar negeri kita ini juga berpengaruh menciptakan kita bergantung. Ketergantungan kita kepada Cina. Kita harus akui bahwa Cina ini kan berhaluan komunis, ya kan? Partainya itu adalah PKC, Partai Komunis Cina. Di pasal 25 TAP MPRS tahun 66 sudah mengatakan, ya kan, bahwa ajaran Marxisme dan sebagainya, ya kan,
itu semua dilarang, Leninisme dan sebagainya dilarang. Nah, tapi karena kita berkiblat politik luar negeri pada Cina, Cina menggelontorkan hutang kita ke sini, ya kan? Lalu kemudian hutang itu sekarang ini kemampuan membayar kita itu sangat rendah. Dari sisi bisnis, bagaimana bisa membayar sedangkan menjual saja sudah murah? Ya. Bagaimana bisa itu? Nah, saya khawatir ini ada unsur kesengajaan membuat negeri ini bangkrut, sehingga ini semua Cina punya uang sudah masuk ini, lalu kemudian ini dijual murah ke Cina, tidak borong. Saya kan sudah masuk uang ini, Anda nggak bisa bayar, ini saya ambil aja. Maka oleh sebab itu, kenapa TKA Cina yang sampai hari ini sudah 37.000 orang data terakhir tadi, 37.000 TKA Cina sudah masuk ke sini. Ini kan mestinya kan harus disoal. Karena dulu janjinya itu 10 juta untuk tenaga kerja kita, membuka lapangan pekerjaan. Malah ke Cina 37.000 yang masuk kemarin. Nah, jadi dengan demikian bahwa akibat daripada ini subsidi dicabut, harga-harga naik, ini kan menyakiti rakyat, ya kan? Jadi dia hanya bisa ngangutang, tidak bisa dipertanggungjawabkan, rakyat susah, ya kan? Lalu kemudian bisa menterinya itu ya bertindak seolah-olah SPG, ya kan? SPG itu apa? Iya, sales girl promotion, ya kan? Ya, sales promotion girl, SPG. Jadi seolah-olah seperti itu. Nah, apakah yang terjadi? Padahal itu tadi negara kita kaya, ya kan? Dulu kita menjual gas blok tangguh di Sorong sana, itu ke Cina itu murah. Karena negeri itu mahal di zaman Megawati itu, ya kan? Nah, sekarang ini ibu-ibu kebutuhan gas naik kan gitu dia, gas yang itu, yang kecil itu kan melon itu kan naik itu, ya kan? Nah, belum lagi misalnya Aqua itu kan Prancis punya, tiap tahun itu ratusan triliun uang ada ke Prancis, ya kan? Kemudian itu tadi jalan tol, itu yang jalan tol flyover yang ke arah apa itu 50 km, yang ke arah Cikampek itu kan akhirnya ke Kasar kan itu masalahnya. Kan? Nah, jadi ini semua dijual. Bandara dijual, Kuala Namu dijual, ini semua dijual. Akhirnya apa? Jadi lama-lama negeri ini tergadai. Jokowi sudah tidak jadi presiden lagi. Yang rakyat ini, negara ini jadi taruhan. Rakyat akan menderita. Yang punya uang kan datang loh. Anda kan nggak bisa lagi nih bayar utang nih, gosita nih semuanya. Bisa terjadi seperti itu. Nah, oleh sebab itu itulah masalahnya kan. Tidak tahu hutangnya di sini. Iya, kita nggak, dan sekarang dihitung hutang sekarang dibandingkan jumlah penduduk itu tiap orang itu 27 juta bayar. Kita tidak merasakan yang tapi kita sudah bayar hutang. Siapa yang hutang, siapa yang menikmati, siapa yang bayar kan itu masalahnya kan. Nah, jadi dengan demikian kita minta pertanggungjawab kepada Saudara Jokowi sebagai presiden. Anda jangan hutang-hutang aja bangun infrastruktur Mangkarak. DPR nggak boleh dia. Dan ini salah satu bukti kegagalan ya. Kegagalan daripada rejim Jokowi Maruf ya. Lalu kemudian ARM meminta mundur itu wajar saja kan, itu misalnya Anda gagal kok, ya kan? Kenapa Anda bertahan? Dan kritikan ini adalah demi perbaikan semua kan gitu ya. Bukan karena benci sama Jokowi, bukan. Kalau lagi RM tidak pernah. Ya kan? Tapi kalau memang sudah gagal mengelola negeri, ya Anda mundur saja sebagaimana disuarakan teman-teman mahasiswa. Tapi selain itu juga tanggung jawab. Hutang yang begini banyak, jangan Anda buang badan itu. Berani berbuat Tanggung jawab. Dan di Sri Lanka gara-gara hutang ini presiden jatuh. Dan saya kira sekarang ini pun kalau tidak bisa bertanggung jawab, kalau rakyat minta mundur itu wajar saja. Dan memang sebaiknya mundur. Memang sebaiknya mundur. Oke, para pemirsa. Jadi itu tadi sedikit hari ini kita bahas terkait masalah hutang luar negeri Indonesia yang sudah melebihi, sudah mencapai taraf mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan dan sudah lampu merah. Dan kemudian juga pemerintah sepertinya panik dalam hal melakukan pembayaran. Jadi membayar hutang dengan hutang baru, artinya membuat jurang, tutup lubang. Menggali jurang, tutup lubang. Iya kan? Jadi tentunya ini sudah kita rasakan dampaknya. Sembako naik, ya kan? BBM naik, Pertamax naik, ya. Tapi untuk jenis lain seperti Pertalite yang tidak dinaikkan harganya itu jarang didapatkan di pasaran. Jadi mau nggak mau masyarakat terpaksa mengkonsumsi Pertamax. Kemudian harga minyak goreng naik,
naiknya nggak tanggung-tanggung, melebihi daripada harga Pertamax, 2 kali harga Pertamax. Ya kan, kalau minyak goreng 24 sampai 25.000 per liter, Pertamax 12.500. Jadi 2 kali lipat. Jadi sungguh memang kondisi-kondisi abnormal sedang terjadi di negeri kita, dan memang makin kesininya makin nampak apalagi di kegagalan rejim Jokowi dalam mengelola negara kita, sehingga yang menderita, yang merasakan dampaknya adalah rakyat Indonesia. Maka dari itu tidak salah ketika Aliansi Rakyat menggugat setelah melihat, memperhatikan dan mencermati situasi dan kondisi terkini bangsa Indonesia, menuntut kepada Bapak Jokowi untuk segera mundur dari jabatannya. Itu ya. Jadi karena kita juga tidak asal meminta, karena itu ada ukuran. Jadi kalau sebuah kepemimpinan ingin dinyatakan berhasil, itu ada ukurannya. Minimal mampu mensejahterakan rakyat Indonesia, mencerdaskan rakyat Indonesia, menjaga tumpah darah rakyat Indonesia, juga mampu menghapuskan segala bentuk penjajahan di muka bumi ini. Namun amanah-amanah konstitusi itu ternyata tidak mampu dijalankan dengan baik oleh Presiden Jokowi. Maka dari itu, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, maka meminta kepada Presiden untuk mundur dari jabatannya. Juga minta kepada legislatif, yudikatif yang harusnya menjadi melaksanakan fungsinya, mengontrol kekuasaan, juga mengawasi jalannya kekuasaan oleh yudikatif. Tetapi yang terjadi adalah yudikatif, legislatif, dan eksekutif kong kali kong. Semua hanya untuk menderitakan, menambah penderitaan rakyat. Nah, maka dari itu memang sudah saatnya rakyat Indonesia bangkit untuk melakukan revolusi total agar kedaulatan rakyat itu kembali kepada rakyat Indonesia sendiri, tentunya dalam rangka menjalankan amanah konstitusi. Demikian diskusi singkat kita hari ini, dan kita ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan tadi juga jangan lupa taraweh, jangan lupa banyak-banyak berdoa, semoga bangsa Indonesia ini dapat keluar dari permasalahannya. Demikian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Jokowi mundur.